Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang paling peduli dengan kesehatan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua, pasti kita masih ingat betul nasihat orang tua kita saat kecil dulu. Ayo, makan wortelnya, biar matanya sehat. Nasihat sederhana itu ternyata bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah warisan kearifan yang kini terbukti secara ilmiah. Hari ini, kita akan membahas tuntas tentang wortel, atau yang memiliki nama latin Daucus carota. Umbi berwarna oranye cerah yang sering kita temukan di tukang sayur ini, sesungguhnya adalah sebuah gudang farmasi alami yang tersembunyi di dalam tanah. Menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga vitalitas kita di usia senja. Lebih dari sekedar untuk mata, popularitasnya sebagai jawara untuk kesehatan mata memang tidak salah, namun membatasi manfaatnya hanya untuk mata adalah sebuah kekeliruan besar. Itu ibarat kita hanya melihat puncak dari sebuah gunung es yang megah. Di balik reputasinya sebagai sahabat mata, wortel menyimpan segudang rahasia lain untuk melindungi jantung kita, menjaga kulit tetap awet muda, memperkuat sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan bahkan membantu menurunkan risiko penyakit-penyakit berbahaya. Mari kita kupas lapis demi lapis, semua keajaiban yang terkandung dalam umbi yang rendah hati namun sangat perkasa ini. Lalu, dari mana sumber semua kekuatan tersembunyi yang kita sebutkan tadi? Kunci utamanya ada pada sebuah senyawa pigmen yang memberinya warna oranye cerah. Senyawa ini memiliki nama ilmiah beta-karotene. Saya tidak perlu bingung dengan istilah ini. Singkat saja, beta-karotene ini adalah sebuah bahan mentah. Pertenangannya. Ketika kita mengonsumsi wortel, tubuh kita yang sangat pintar akan mengubah senyawa beta-karoten ini menjadi vitamin A sesuai dengan kebutuhannya. Vitamin A inilah yang memegang peranan krusial dalam berbagai fungsi tubuh, terutama seperti yang kita semua tahu, untuk kesehatan penglihatan kita. Tentu saja, sehebat apapun sang bintang utama, ia tidak bekerja sendirian. Kekuatan beta-karoten ini didukung penuh oleh sebuah tim nutrisi yang hebat di dalam wortel. Di dalamnya terkandung serat pangan yang sangat tinggi, yang menjadi sahabat terbaik sistem pencernaan kita. Ada juga mineral kalium yang penting untuk menjaga tekanan darah. Selain itu, wortel menyediakan vitamin K, vitamin C, dan serangkaian senyawa antioksidan lainnya. Antioksidan adalah istilah untuk pasukan pelindung yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Sinergi dari semua nutrisi inilah yang membuat manfaat wortel begitu lengkap dan menyeluruh bagi tubuh kita. Dari semua sinergi nutrisi tersebut, mari kita mulai dengan manfaatnya yang paling terkenal dan menjadi alasan utama mengapa wortel begitu melegenda, yaitu untuk kesehatan penglihatan. Vitamin A yang dihasilkan dari beta-karoten adalah komponen kunci untuk membentuk sebuah pigmen di dalam retina mata kita yang bernama rhodopsin. Pigmen inilah yang sangat sensitif terhadap cahaya, terutama cahaya redup. Dengan jumlah rhodopsin yang cukup, mata kita dapat beradaptasi dengan baik saat berada di lingkungan yang kurang terang. Misalnya saat berjalan di malam hari atau saat listrik padam. Inilah mengapa kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kondisi yang disebut rabun senja, dan wortel adalah cara alami terbaik untuk mencegahnya. Namun, kekuatan wortel untuk mata tidak berhenti hanya pada pencegahan rabun senja. Ternyata, selain beta-karoten, wortel juga mengandung dua antioksidan kuat lainnya yang memiliki tugas sangat spesifik untuk melindungi bagian paling penting dari mata kita. Nama ilmiahnya adalah lutein dan zeaxanthil. Bayangkan kedua senyawa ini sebagai kacamata hitam internal yang tidak kasat mata. Saat kita mengonsumsi wortel, lutein dan zeaxanthil ini akan berkumpul di bagian tengah retina yang disebut makula. Di sana, mereka bertugas menyaring dan menyerap sinar biru berbahaya dari matahari atau layar gawai sebelum sinar tersebut sempat merusak sel-sel mata yang sensitif. Perlindungan dari kacamata hitam internal inilah yang kemudian memberikan manfaat luar biasa
dalam mencegah salah satu penyebab utama kebutaan pada lansia, yaitu degenerasi makula terkait usia atau Age-related Macular Degeneration (AMD). Penyakit ini menyerang makula, pusat penglihatan kita, membuatnya kabur dan sulit untuk melihat detail seperti membaca atau mengenali wajah. Dengan rutin mengonsumsi makanan kaya akan lutein dan zeaxanthin seperti wortel, kita membantu membangun perisai pelindung yang kuat di dalam retina, sehingga secara signifikan menurunkan risiko terkena penyakit AMD yang sangat mengganggu ini. Perlindungan pada makula tersebut ternyata juga berdampak positif pada bagian lain dari mata, yaitu lensa. Penyakit mata lain yang sering menghantui usia senja adalah katarak, yaitu kondisi di mana lensa mata menjadi keruh seperti kaca yang berembun, membuat penglihatan menjadi buram. Kekeruhan ini sebagian besar disebabkan oleh kerusakan akibat oksidasi pada protein di dalam lensa mata seiring berjalannya waktu. Sifat antioksidan kuat dari beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin dalam wortel bekerja melindungi protein lensa mata dari kerusakan oksidatif ini. Jadi, dengan rajin makan wortel, kita tidak hanya mempertajam penglihatan, tetapi juga membantu menjaga lensa mata kita tetap jernih lebih lama. Kemampuan melindungi lensa mata dari kerusakan oksidatif tadi membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang antioksidan. Di dalam tubuh kita, ada molekul jahat yang disebut radikal bebas. Mereka berasal dari polusi, asap rokok, dan bahkan dari proses normal tubuh. Anggap saja radikal bebas ini seperti penjahat kecil yang suka merusak sel-sel sehat, menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit. Nah, antioksidan dari wortel, terutama beta-karoten, adalah pasukan polisi yang bertugas menangkap dan menetralkan para penjahat ini. Semakin kuat pasukan antioksidan kita, semakin aman sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Salah satu sel yang paling butuh perlindungan dari penjahat radikal bebas adalah sel-sel di sepanjang pembuluh darah kita. Selain itu, wortel juga menjaga kesehatan jantung melalui cara lain, yaitu lewat kandungan serat larut yang dimilikinya, terutama sejenis serat bernama pektin. Saat berada di dalam usus, serat larut ini bekerja seperti spons. Ia akan mengikat asam empedu dan molekul kolesterol dari makanan yang kita konsumsi, mencegahnya diserap ke dalam aliran darah. Kolesterol yang sudah ditangkap oleh serat ini kemudian akan ikut terbuang keluar dari tubuh melalui feses. Ini adalah mekanisme alami yang sangat efektif untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. Upaya menurunkan kolesterol jahat ini akan semakin sempurna karena wortel juga membantu mengatasi masalah jantung lainnya, yaitu tekanan darah tinggi. Wortel adalah sumber mineral kalium yang baik, seperti yang sudah sering kita bahas. Kalium bekerja sebagai penyeimbang natrium garam di dalam tubuh. Terlalu banyak garam dapat membuat tubuh menahan air, yang akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Kalium membantu ginjal untuk membuang kelebihan garam tersebut melalui urin. Efeknya, tekanan pada dinding pembuluh darah berkurang, dan jantung pun dapat bekerja dengan lebih ringan, sehingga tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Dengan tekanan darah dan kolesterol yang lebih terkontrol, tubuh memiliki fondasi yang lebih kuat untuk membangun sistem pertahanan. Disinilah wortel memberikan dukungan ganda untuk sistem imun. Pertama, vitamin A yang dihasilkan dari beta-karoten sangat penting untuk menjaga kesehatan selaput lendir mukosa di saluran pernapasan dan pencernaan kita. Selaput lendir ini adalah tembok pertahanan pertama yang menghadang kuman masuk. Kedua, wortel juga mengandung vitamin C yang berfungsi merangsang produksi dan aktivitas sel-sel darah putih, yaitu tentara utama dalam sistem kekebalan tubuh kita. Benteng pertahanan imun yang kokoh ini kemudian memberikan manfaat lanjutan yang sangat penting, yaitu membantu menurunkan risiko penyakit yang lebih serius. Perlu kami tegaskan, tidak ada satu makanan pun yang bisa menyembuhkan kanker. Namun, banyak penelitian berskala besar menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan senyawa karotenoid, seperti beta-karoten dari wortel,
secara konsisten berkaitan dengan risiko yang lebih rendah untuk terkena beberapa jenis kanker, seperti kanker paru-paru, usus besar, dan prostat. Para ilmuwan percaya ini karena kemampuan antioksidan yang kuat dari karotenoid dalam melindungi DNA sel dari kerusakan yang bisa memicu pertumbuhan abnormal. Perlindungan DNA sel dari kerusakan ini tidak hanya relevan untuk kanker, tetapi juga untuk organ kita yang paling penting, yaitu otak. Seiring bertambahnya usia, sel-sel otak kita juga rentan terhadap kerusakan akibat stres oksidatif. Kerusakan ini dapat berkontribusi pada penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. Beta-karoten dan antioksidan lain dalam wortel berperan sebagai pelindung bagi sel-sel otak kita. Dengan mengurangi beban kerusakan oksidatif, nutrisi dalam wortel membantu menjaga komunikasi antar sel saraf tetap lancar. Menjadikan wortel bagian dari diet harian adalah cara sederhana untuk berinvestasi dalam menjaga ketajaman pikiran hingga usia senja. Menjaga ketajaman pikiran tentu harus didukung oleh raga yang kuat. Disinilah wortel memberikan manfaat pendukung yang sering terlupakan, yaitu untuk tulang. Meskipun tidak sekaya sayuran hijau tua, wortel tetap merupakan sumber vitamin K yang baik. Peran vitamin K untuk tulang seringkali terlupakan. Vitamin ini penting untuk aktivasi protein-protein yang terlibat dalam metabolisme tulang, termasuk protein yang membantu mengikat kalsium ke dalam matriks tulang. Dengan kata lain, vitamin K memastikan kalsium yang kita konsumsi benar-benar digunakan untuk memperkuat tulang dan tidak berkeliaran di tempat yang tidak seharusnya. Tulang yang kuat dari dalam akan terpancar melalui penampilan luar yang bugar, terutama pada kulit. Kulit yang sehat dan tampak awet muda adalah cerminan dari nutrisi internal yang baik. Antioksidan beta-karoten dalam wortel membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari fotoagin yang merupakan penyebab utama keriput dan noda hitam. Selain itu, vitamin A yang dihasilkannya sangat penting untuk proses regenerasi sel kulit. Ia membantu menggantikan sel-sel kulit yang tua dan rusak dengan sel-sel baru yang sehat. Inilah yang membuat kulit tampak lebih segar, cerah, dan bercahaya. Kulit yang sehat juga sangat dipengaruhi oleh kelancaran sistem pembuangan kita. Disinilah wortel menjadi pahlawan bagi pencernaan. Sembelit atau susah buang air besar adalah masalah yang sangat mengganggu. Wortel adalah solusi alami yang sangat efektif karena kandungan seratnya yang tinggi. Ia mengandung 2 jenis serat. Serat tak larut, yang berfungsi menambah massa atau volume pada tinja, membuatnya lebih mudah bergerak di sepanjang usus. Lalu ada serat larut, yang menyerap air dan membentuk gel lembut, membuat tinja lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Kombinasi kedua jenis serat ini memastikan proses pencernaan berjalan lancar dan teratur. Sistem pencernaan yang lancar secara langsung akan mendukung upaya manajemen berat badan yang ideal. Bagi sobat sehat yang sedang berusaha menjaga atau menurunkan berat badan, wortel adalah teman yang ideal. Pertama, ia sangat rendah kalori namun padat nutrisi. Kedua, kandungan serat dan airnya yang tinggi memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga membantu menekan keinginan untuk ngemil makanan lain yang tidak sehat. Rasa manis alaminya juga bisa memuaskan keinginan akan rasa manis tanpa harus mengonsumsi gula tambahan. Menjadikannya camilan mentah atau tambahan dalam masakan adalah strategi cerdas untuk mengontrol asupan kalori. Strategi cerdas untuk mengontrol kalori ini tentu harus didukung oleh strategi cerdas dalam mengolahnya. Setelah kita mengetahui begitu banyak manfaat wortel yang didukung oleh ilmu pengetahuan, sekarang saatnya kita beralih ke bagian praktisnya. Pengetahuan tentang cara memilih, menyimpan, dan terutama cara mengolah wortel dengan benar sangatlah penting. Karena cara pengolahan yang salah justru bisa menghilangkan sebagian nutrisi berharga yang terkandung di dalamnya. Mari kita menjadi ahli wortel di dapur kita sendiri. Keahlian pertama di dapur tentu dimulai dari langkah paling awal, yaitu saat kita memilih bahan bakunya di pasar. Saat di pasar atau supermarket,
Pilihlah wortel yang terasa kokoh dan tidak lembek saat dipegang. Carilah yang kulitnya mulus dan warnanya oranye cerah merata. Tanpa ada retakan atau bercak-bercak gelap. Jika wortel masih memiliki daunnya, perhatikan kesegaran daunnya. Daun yang masih hijau segar biasanya menandakan wortel yang juga masih baru dipanen. Secara umum, wortel yang berukuran lebih kecil hingga sedang cenderung memiliki rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Setelah memilih wortel terbaik, seringkali kita langsung mengupas kulitnya sebelum mengolahnya. Sebenarnya, ini tidak selalu perlu dan bahkan bisa merugikan. Sebagian besar nutrisi dan antioksidan pada wortel, termasuk beta-karoten, terkonsentrasi di bagian kulit atau tepat di bawah kulitnya. Jika Anda membeli wortel organik atau yang tampak bersih, cara terbaik adalah dengan mencucinya hingga bersih menggunakan sikat sayuran di bawah air mengalir. Anda cukup membuang bagian ujung atas dan bawahnya. Kupaslah kulitnya hanya jika memang terlihat kotor, layu, atau rusak. Keputusan untuk tidak mengupas kulit tadi akan membawa kita pada pertanyaan selanjutnya. Lebih baik dimakan mentah atau dimasak? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik dengan jawaban yang unik. Mengonsumsi wortel mentah sangat baik untuk mendapatkan vitamin C secara utuh, karena vitamin ini sensitif terhadap panas. Namun, untuk beta-karoten, proses memasak justru sangat menguntungkan. Pemanasan, seperti merebus atau menumis, dapat memecah dinding sel wortel yang keras, sehingga beta-karoten lebih mudah dilepaskan dan diserap oleh tubuh. Penyerapan ini akan lebih maksimal lagi jika proses memasak ditambahkan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Memahami bahwa proses memasak dapat meningkatkan penyerapan beta-karoten, kita bisa memikirkan cara konsumsi lain seperti jus. Membuat jus adalah cara cepat untuk mendapatkan asupan nutrisi wortel dalam dosis pekat. Ini sangat baik bagi mereka yang kesulitan mengunyah atau tidak suka tekstur wortel utuh. Namun, perlu diingat bahwa proses juicing akan menghilangkan sebagian besar seratnya yang sangat bermanfaat untuk pencernaan. Jadi, jika membuat jus, jangan saring ampasnya terlalu bersih. Atau, variasikan konsumsi jus dengan tetap memakan wortel utuh di hari lain untuk mendapatkan manfaat seratnya secara penuh. Selain di jus, cara lain yang sangat cerdas untuk mendapatkan manfaat beta-karoten yang sudah dilepaskan oleh panas adalah dengan memasukkannya ke dalam sup, soto, semun, atau masakan berkuah lainnya. Proses memasak yang perlahan tidak hanya akan melembutkan tekstur wortel, tetapi juga membuat nutrisinya, termasuk beta-karoten dan rasa manis alaminya larut ke dalam kuah. Dengan begitu, saat kita menyantap kuahnya pun, kita tetap mendapatkan kebaikan dari wortel tersebut. Ini juga cara yang bagus untuk memperkenalkan wortel kepada anggota keluarga yang mungkin kurang menyukainya. Baik untuk dimasak maupun dimakan mentah, kesegaran wortel adalah kunci agar wortel tetap segar dan renyah selama berminggu-minggu adalah dengan mengontrol kelembapannya. Jika Anda membeli wortel dengan daunnya, segera potong daunnya karena ia akan terus menyerap nutrisi dari umbinya, membuatnya cepat layu. Simpan wortel yang sudah bersih dan kering di dalam kantong plastik yang dilubangi sedikit atau dibungkus dengan tisu dapur lembab, lalu masukkan ke dalam laci sayuran di kulkas. Cara ini akan menjaga wortel tetap segar dan tidak cepat keriput. Menjaga kesegarannya di kulkas memang penting, namun menjaga kesegaran tubuh kita dengan cara mengonsumsinya secara bijak jauh lebih penting. Di balik semua kebaikannya, seperti halnya semua makanan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengonsumsi wortel. Prinsip keseimbangan adalah segalanya. Mengetahui batasan dan potensi efek samping dari konsumsi berlebihan adalah bentuk dari kebijaksanaan dalam menjaga kesehatan. Mari kita simak beberapa poin penting berikut ini. Salah satu contoh nyata dari pentingnya keseimbangan ini adalah sebuah kondisi unik yang bisa terjadi jika kita mengonsumsi wortel atau jus wortel
dalam jumlah yang sangat masif dan terus-menerus, yaitu kondisi bernama karotenemia. Ini adalah kondisi di mana kulit, terutama telapak tangan dan kaki, akan berubah menjadi sedikit kekuningan atau oranye. Jangan panik. Kondisi ini sama sekali tidak berbahaya dan bukan merupakan keracunan. Ini hanyalah tanda bahwa ada kelebihan beta-karoten dalam darah. Efek ini akan hilang dengan sendirinya saat konsumsi wortel dikurangi ke porsi normal. Kondisi karotenemia tadi mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada satu warna. Jadikanlah wortel sebagai warna oranye andalan dalam lukisan di piring makan Anda. Namun, ingatlah bahwa lukisan yang indah membutuhkan banyak warna. Jangan hanya makan wortel. Lengkapi piring Anda dengan warna hijau dari bayam dan brokoli, merah dari tomat, ungu dari terang, dan putih dari kembang kol. Setiap warna pada sayuran dan buah-buahan menandakan kandungan antioksidan dan nutrisi unik yang berbeda. Semakin berwarna-warni piring kita, semakin lengkap nutrisi yang kita dapatkan. Pola makan warna-warni ini membawa kita pada sebuah perenungan. Wortel mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang berharga. Sesuatu yang tumbuh sederhana di dalam tanah, tidak mahal, dan mudah didapat, ternyata menyimpan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa sehat itu tidak harus selalu mahal atau rumit. Seringkali, solusi kesehatan terbaik justru ada di sekitar kita, di pasar tradisional. Dalam bentuk sayur-mayur yang sering kita anggap biasa, mari kita kembali menghargai dan memanfaatkan kekayaan alam yang sederhana ini. Dengan menghargai kekayaan alam sederhana ini, kita menutup perjalanan panjang kita mengupas tuntas 30 bab tentang wortel, sang apotek dari dalam tanah. Dari menjaga mata tetap cemerlang hingga melindungi jantung dan otak. Semoga pengetahuan ini semakin memantapkan kita untuk rutin mengonsumsinya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Dan kami sangat penasaran, biasanya, wortel paling enak dimasak menjadi apa di rumah Bapak dan Ibu? Tulis resep andalan Anda di kolom komentar ya. Akhir kata, tetaplah sehat dan bijak dalam memilih asupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.